Jadi mereka mengusulkan tim paslon nomor 2 adalah bagaimana bisa hanya menyampaikan visi misi melalui panelis. Jadi tidak perlu berdebat, ada debat antar calon. Bagaimana waktu 150 menit itu cukup untuk menyampaikan visi misi yang begitu tebal. Nah, akhirnya di sini terlihat kan siapa yang meminta debat Capres dan Cawapres dihapus. Nah, di sini pada waktu lalu memang yaitu saling lempar tangan. Dan bahkan ketika kita beropini, ketika KPU akan merubah format untuk debat Cawapres, di situ bahkan semua opini langsung kepada paslon nomor urut 2 yaitu Prabowo dan Gibran. Ya, kita ketahui memang pada waktu lalu Gibran dan Pak Prabowo Subianto seringkali absen di dialog terbuka, debat terbuka, diskusi terbuka yang diadakan oleh salah satu universitas di seluruh Indonesia. Tetapi tiba-tiba ada perubahan format yaitu debat Cawapres di sini, dan akhirnya di sini pun semua mata tertuju ke paslon nomor urut 2. Nah, memang semua mata tertuju kepada paslon nomor urut 2. Dan pada waktu lalu sudah diklarifikasi oleh TKN dari paslon nomor urut 2, ternyata yang meminta adalah Anies Mohaimin. Dan di sini Anies Mohaimin dari TKN pun juga memberikan klarifikasi. Walaupun tidak ada klarifikasi dari pihak Amin pun, semua mata memang tertuju pada paslon nomor urut 2, di mana juga seringkali absen pada dialog terbuka, diskusi terbuka, dan bahkan juga debat terbuka. Seperti ini video dari pembelaan dari Anies Mohaimin. Nomor 2 ini meminta tidak ada debat sebenarnya, tapi penyampaian visi misi. Jadi penyampaian visi misi, dan bahkan saat itu ya disampaikan langsung ketika rapat. Jadi bagaimana waktu 150 menit itu cukup untuk menyampaikan visi misi yang begitu tebal kalau kita ini debatnya antar calon. Jadi mereka mengusulkan tim paslon nomor 2 adalah bagaimana mereka paslon ini bisa hanya menyampaikan visi misi melalui panelis. Jadi tidak perlu berdebat, ada debat antar calon. Nah, bayangkan loh, menghapus debat loh. Karena kita biasanya sih melihat dari kualitas dari calon pemimpin itu ya dari sesi debat. Bagaimana ketika calon tersebut mempertahankan argumennya, mempertahankan visi, misi, dan programnya. Ya pasti setiap program-program visi, misi pasti selalu ada perdebatan. Dan di situ ketika ada dihilangkan sesi debat Capres dan Cawapres, menurut saya juga sangat lucu sekali. Menurut saya sangat bagus lah ketika ada sesi debat Capres dan Cawapres di situ, karena akan terlihat kualitasnya untuk mempertahankan program dan juga visi misinya. Ya pastilah, dalam setiap program dan visi misi itu pasti akan ada kelemahan. Nah, disitulah ketika ada pertanyaan tentang kelemahan tersebut, Capres dan Cawapres tersebut bisa mempertahankan dari visi misi yang digagasnya. Menurut saya di sini debat Capres dan Cawapres adalah wajib ya. Apalagi kalau kita ketahui yang paling tebal itu adalah visi misi dari pasangan calon nomor urut 2. Kemungkinan kalau cuma memaparkan visi misi, pasti paslon 1 dan nomor 3 pasti tidak akan kebagian. Apalagi visi misinya sangat tebal sekali. Nah, akhirnya terungkapkan di sini siapa yang ketakutan yaitu akan menghapus debat Capres dan Cawapres. Ya, di sini paslon nomor urut 2 dari pengakuan yaitu dari TKN Anies dan Mohaimin di sini. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Sharman Lawyer, debat bukan gemoy. Padahal pada waktu lalu juga Grace Natali dari PSI bahkan mengomentari yang meminta debat Capres dan Cawapres ditiadakan itu adalah dari tim Anies Mohaimin, dan saat ini juga terbantah dan sudah clear ya. Di sini artinya yang meminta debat Cawapres dihapus di sini adalah dari paslon nomor urut 2, yaitu debat Cawapres dihapus dan lebih mementingkan memaparkan visi dan misi. Nah, di sini bahkan ya kita secara tidak langsung penasaran lah ketika pada waktu lalu Gibran misalnya ketika dimintai keterangan oleh warga di sini kenapa bahan pokok di sini mahal. Ya terbukti di sini memang pada waktu lalu harga cabai mencapai 100.000, 95.000. Dan di sini ketika warga menanyakan kepada Gibran bagaimana cara solusinya untuk mengatasi harga cabai yang berada di kisaran 95.000. Tetapi jawabannya menurut saya tidak memuaskan para warga di sini yang bertanya, karena jawabannya menurut saya ya jawaban template, karena di sini akhir tahun
dan nanti juga akan turun lagi. Ya memang fenomena itu memang selalu terjadi, tetapi bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut seharusnya kan dijawab dengan data dan apalagi lah, karena dia memang calon wakil presiden. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Paldi West, detik-detik belimbing sayur gelagapan menjawab pertanyaan ibu-ibu si CFD Jakarta. Jawabannya sangat membanggakan seperti ini. Mas, apa rencananya Mas untuk menstabilkan harga ini? Temen ya? Enggak, apa? Akhir tahun kan memang harganya lagi naik semua nih, Bu ya. Insya Allah awal tahun udah stabil ya. Nah, ini dari sisi konsumen ini. Ya Pak. Nah, di sini terlihat sangat gelagapan sekali dan sangat bingung sekali ketika menjawab pertanyaan dari emak-emak yang bagaimana caranya mengatasi harga yang naik, khususnya yaitu harga cabai yang mencapai 95.000. Nah, dari sini bahkan juga di sini ada yaitu pertanyaan dari wartawan ketika kenapa Gibran saat ini irit bicara. Ya seharusnya sebagai cawapres itu kan seharusnya banyak bicara ya, memaparkan visi misi, memaparkan program-program yang akan diusungnya pada Pilpres 2024 ketika menjadi presiden. Tetapi di sini terlihat Gibran saat ini irit bicara. Nah, menjawab pertanyaan di situ bukannya menjawab A, B, C sampai Z, tetapi biar rakyat yang menilai. Lagi-lagi biar rakyat yang menilai, biar warga yang menilai. Nah, seperti ini video dari Gibran. Menjual gagasan Mas Gibran sebagai cawapres kan? Tiap hari kan juga sudah menyuarakan visi misi kita. Tapi soal tanggapan irit bicara gimana, berarti Mas gak mau Ya menjual gagasan? silakan warga yang menilai ya. Nah, di sini biar warga yang menilai. Ya, sungguh jawaban yang sangat template sekali. Ya memang semuanya memang diserahkan oleh warga yang menilai. Nah, dari sini semua ketika ada pertanyaan dari iritnya Gibran ketika sudah menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto, dan ada pertanyaan dari warga di sini tentang harga cabai yang mahal, bagaimana cara mengatasinya. Di sini pun masyarakat menurut saya juga sangat penasaran sekali, menurut saya sangat masuk akal sekali, di mana jawaban dari Gibran di sini menurut saya jawaban-jawaban yang sudah umum. Jadi menurut saya masyarakat sangat penasaran bagaimana debat besok ketika Gibran berdebat dengan Mahfud MD dan bahkan Muhaimin Iskandar. Tiba-tiba ada kabar berita dari KPU akan merubah format debat cawapres. Jadi di sini menurut saya sangat membingungkan sekali, dan banyak masyarakat yang pro dan kontra terkait dirubahnya format oleh KPU, yaitu tentang debat cawapres di sini. Sangat disayangkan sekali. Ya apapun itulah, pada Pilpres 2024 mendatang semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.